Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 yang saya hormati, pada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kemudian dari komite dan tokoh masyarakat yang saya hormati juga, dan juga anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi. Pertama-tama adalah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah pada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini insyaallah kita dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah bahagia dalam acara diskusi identifikasi aset sekolah dan pengembangannya, yaitu yang dilaksanakan oleh CDB calon guru penggerak SMP Negeri 1 Bapak Ibu dan Hadirin yang kami hormati, karena waktunya sudah siang, supaya perjalanan acara ini berjalan dengan baik, akan kami sampaikan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga yaitu acara inti berupa diskusi. Diskusi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Porwaningsih SSI, kemudian yang kedua disampaikan oleh Bu Hidayah SPD, kemudian yang ketiga yaitu Ibu IR, ya. Kemudian yang ketiga adalah Ibu HPR, dan yang keempat adalah Ibu SP. Acara yang keempat adalah penutup. Demikian hadirin semua yang dapat kami sampaikan acaranya yang akan berjalan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti dari awal sampai akhir semua bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena waktu sudah siang, maka adalah acara kita mulai, yaitu pada acara yang pertama kita buka bersama-sama. Bagi yang beragama Islam kita buka dengan bacaan basmalah. Kemudian bagi agama Bapak Ibu, anak-anak yang beragama lain mohon untuk menyesuaikan diri. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, mudah-mudahan pada acara diskusi identifikasi aset sekolah dan pengembangannya yang dilaksanakan oleh CGP, mudah-mudahan Indonesia ada kemudahan, kelancaran dan kesenangan dapat tentunya. Amin. Kita lanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan. Untuk itu mohon kepada beliau Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan pada waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 1, Bapak Ibu tokoh masyarakat, Bapak Ibu orang tua siswa, para siswa, terutama Bapak Ibu CGP. Kebetulan ini ada 5 Ibu CGP di SMP Negeri 1 Tutup. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin bahwasanya pada hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Juli tahun 2023, barusan kita semua memperingati Hari Lahir Pancasila dalam keadaan sehat walafiat. Kebetulan juga ini dilanjutkan dengan diskusi bersama dengan tema aset sekolah dan pengembangannya. Saya telah mengamati dan mengetahui Bapak Ibu atau Ibu-Ibu CGP di SMP Negeri 1 Tutup sudah banyak belajar, bahkan mendapatkan pendampingan dari PB juga luar biasa, bahkan belajarnya atau mungkin sharingnya dari jam-jam yang lembur sampai mungkin sampai sore dan sebagainya, luar biasa. Sehingga pada kesempatan ini juga ada diskusi bersama, insya Allah akan mendapatkan pemahaman yang cukup signifikan dengan nanti katakanlah ibu-ibu CGP saling menyampaikan ilmu yang didapat sehingga semuanya saling mengerti, termasuk saya sendiri mungkin juga mendapatkan pengetahuan yang lebih dari ibu-ibu CGP. Begitu juga Bapak Ibu dan para siswa yang di sini juga nanti akan mendapatkan ilmu yang didapat dari ibu-ibu CGP. Pada prinsipnya pada kesempatan ini sharing bersama, diskusi
demi tercapainya yaitu diskusi identifikasi aset sekolah beserta pengembangannya, sehingga kita tahu semuanya apa yang dimaksud dengan aset sekolah dan harus dilestarikan. Demikian dari saya, semoga pertemuan diskusi sangat bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang disampaikan oleh beliau kepala sekolah, dan mudah-mudahan kegiatan diskusi pada pagi hari ini kita bisa menambah tepat juga keterampilan dan juga sharing-sharing, dan semoga bermanfaat dan bagi pembelajaran di SMP Negeri 1 Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu hadirin semuanya. Kita lanjutkan inti diskusi yang ketiga. Pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Ika Rohmahwati SPD. Untuk itu waktu sebelumnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Hartoyo SPD MPD yang sudah mengizinkan dan memberi waktu saya untuk melaksanakan tentang diskusi pemetakan aset pagi hari ini. Terima kasih sekali juga untuk Bapak Ibu guru, untuk orang tua siswa, untuk tokoh agama dan siswa semuanya yang sudah berkenan hadir di pagi hari ini. Terima kasih untuk kerawuan panjenengan semua. Bapak Ibu dan siswa yang berbahagia, di pagi hari ini kita akan diskusi tentang identifikasi pemetakan aset yang ada di sekolah. Tapi sebelumnya saya ingin sharing dengan panjenengan semua. Mungkin sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, mungkin sama dengan Bapak Ibu semua, yang ada di pikiran saya yang namanya aset itu hanya tentang fisik dan tentang uang. Jadi kalau dulu saya berpikir seperti itu dan panjenengan juga berpikir seperti itu sudah pas, boten salah nggih. Tetapi setelah kami belajar di pendidikan guru penggerak, baru kami tahu ternyata di sekolah itu ada 7 aset yang bisa kita miliki seperti itu. Dari tujuan identifikasi pemetakan aset pagi hari ini, tujuannya yang pertama adalah mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita. Jadi nanti kita sharing ya Bapak Ibu, kita itu di sekolah punya aset apa saja yang bisa kita kembangkan. Yang kedua adalah merancang pemetakan potensi yang dimiliki sekolah menggunakan pengembangan komunitas berbasis aset. Jadi kita petakan nanti aset-aset itu menjadi 7 bagian dan kesemuanya mempunyai kekuatan masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, hasil identifikasi yang dilakukan bersama warga sekolah akan digunakan kembali dalam menyusun program sekolah. Jadi setelah penyusunan aset ini nanti kita misalkan akan menyusun program sekolah yang bermanfaat bagi siswa, kita bisa mengacu pada aset-aset yang kita miliki dengan aset kekuatan, bukan aset yang kita yang selalu selama ini, terutama saya, selalu memandang kekurangan. Arep ini kita nggak punya itu, arep begitu muridku tidak berpotensi seperti itu. Itu mulai sekarang mindset itu atau paradigma yang selalu kita memandang segala sesuatu dengan hal yang negatif atau kekurangan, bisa kita bergeser ke hal yang positif. Bapak Ibu yang saya hormati beserta anak-anak yang saya banggakan, ini adalah 7 aset modal utama yang akan kita bedah di pagi hari ini. Yang pertama, di sekolah itu punya aset manusia.
Ya, jadi aset itu terdiri dari 7. Yang pertama adalah modal manusia. Kita itu aset. Mungkin selama ini kita bahkan nggak berpikir kalau kita itu adalah aset ya, tapi ternyata kita adalah aset. Yang kedua adalah aset sosial, berkenaan dengan lingkungan, dengan pergaulan seperti itu. Yang ketiga adalah aset politik. Okay. Ini dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan dan bekerja sama dengan pihak-pihak luar. Selanjutnya adalah aset agama dan budaya. Selanjutnya adalah yang selama ini kita selalu pikirkan aset itu adalah fisik. Selanjutnya adalah lingkungan alam, itu lingkungan di sekolah kita. Kita punya aset yang luar biasa. Terus yang terakhir adalah aset finansial yang identiknya kita selalu ngertine wong bos gitu ya. Tapi nanti kalau kita diskusi insya Allah banyak sekali aset yang bisa kita temukan dari finansial. Untuk selanjutnya nanti akan dibagikan untuk lembar diskusi oleh Mbak Pur ya. Minta tolong Mbak Pur. Nanti minta tolong Bapak Ibu untuk nyerat atau menuliskan ketujuh aset ini. Setelah itu saya minta tolong testimoni beberapa Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu tokoh agama, siswa untuk atur pangandikan aset yang sudah panjenengan semua serat gitu. Sudah ya? Sampun ya, sudah berlangsung 15 menit. Saya minta tolong, di sini ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras, beliau Bapak Marjito, mungkin bisa atur pangandikan yang sudah panjenengan serat tentang fisik atau yang lainnya. Monggo silakan. Terima kasih waktunya. Memang pertama sekali sebelum saya dapatkan ilmu dari TGP ini, saya hanya mengetahui bahwa yang namanya aset itu ya bentuk fisiknya, baik itu gedung, kemudian mebelnya, tanah dan juga yang lain. Ternyata aset sekolah itu banyak sekali, yaitu ada 7 macam aset yang sudah kita ketahui bersama-sama. Dan mudah-mudahan ketujuh aset itu benar-benar dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menjadikan pendorong penggerak untuk kebaikan dan kemajuan di SD Jaya ini. Dan saya yakin berkat dukungan dari semuanya, maka aset-aset itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik itu aset yang berupa manusia, guru, karyawan, kepala sekolah, kemudian anak-anak, kemudian tenaga kerja dan juga yang lain, termasuk komite dan juga tokoh-tokoh masyarakat, panitia dan juga yang lain. Kemudian juga tentang sosial, kegiatan sosial, mungkin kita sering berkomunikasi antara satu dengan yang lain atau mungkin berkomunikasi juga dengan instansi yang lain. Dan juga masalah politik ini kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah yang akan mampu membawa kebaikan dan kemajuan yang ada di sekolah, yaitu yang tentunya nanti dibuat kebijakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan juga masalah agama dan fisik dan lain, semuanya saya yakin mudah-mudahan mampu mendorong untuk jadi sekolah kita menjadi sekolah yang favorit di lingkungannya. Itu saja, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Marjito, tadi sudah mencontohkan beberapa aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Satu lagi mungkin dari beliau Bapak tokoh masyarakat, monggo Bapak saya persilakan mungkin bisa memberi contoh yang sudah panjenengan serat dari 1 atau 2, monggo silakan. Kalau saya untuk aset sekolah, terutama yang jelas kelihatan itu yang baru itu lapangan olahraga
dan mungkin yang sering dikunjungi anak-anak yaitu perpustakaan. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih beliau Bapak Saryanto sebagai tokoh masyarakat di sini. Terima kasih. Dari beberapa yang sudah panjenengan serat dan sudah dikumpulkan, berikut saya rekap hasil yang Bapak Ibu tadi sudah serat bersama anak-anak. Yang pertama adalah tokoh manusia. Di sekolah kita mempunyai guru yang berpendidikan S1 dan S2. Untuk usia guru muda 80%. Hampir semua guru menguasai IT. Ada 9 guru penggerak. Ada 2 pengajar praktek. Yang selanjutnya 80% guru bersertifikasi. Selanjutnya orang tua siswa yang kooperatif. Selanjutnya modal sosial, yang pertama adalah lingkungan sekolah yang kondusif dan dukungan masyarakat sekitar yang sangat baik. Yang untuk modal politik, sekolah kita adalah sekolah adiwiyata provinsi, sekolah sehat dan bekerja sama dengan Mustika. Selanjutnya untuk modal agama, Bapak Ibu, agama kita beragam, masyarakat religius, banyak tokoh masyarakat di lingkungan sekolah kita, dan kita punya budaya reog dan jatilan. Untuk modal fisik, sarana dan prasarana lengkap, ruang dan bangunan lengkap, dan aset listrik dan internet juga lengkap. Selanjutnya modal lingkungan alam, ini yang sangat menonjol sekali. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah luar biasa rajin mengopeni lingkungan dekat pelayanan publik, hutan sekolah, greenhouse dan kolam ikan, pengolahan sampah, lingkungan usaha, dan ada lingkungan yang bersih seperti itu. Dan modal finansial yang tertera di sini ada dana bos, sewa kantin, gotong royong alumni, dana sosial guru dan KPRI sekolah. Itu yang bisa saya rangkum dari panjenengan semua yang sudah diserap. Terima kasih partisipasinya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diskusi yang disampaikan oleh ibu-ibu calon penggerak yang sangat luar biasa, yang merupakan aset yang tak terhingga bagi SMP Negeri 1 Pucuk. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman juga pengetahuan tentang apa itu aset, kemudian pengembangannya bagaimana, kemudian kita membuat program seperti apa, sehingga akan mampu membuat program sekolah itu menggali aset-aset yang ada di dalamnya. Untuk itu mohon berkenan pada beliau Bapak Kepala Sekolah, Bapak ABS PDMPD, mohon untuk berkenan memberikan refleksi dari diskusi tentang identifikasi aset sekolah dan pengembangannya. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Bicara yang berikutnya, para peserta diskusi telah dilaksanakan diskusi yang begitu lama pada pagi ini, dan mestinya Bapak Ibu dan para siswa sudah memahami aset yang berada di sekolah kita ada 7. Nah, tadi sudah disampaikan oleh penyaji, yaitu 7 aset yang diidentifikasi, kemudian ada pemetaan. Setelah itu mestinya ibu-ibu atau bapak ibu itu akan merencanakan program. Mungkin di awal tahun pelajaran ada sudulan-sudulan program sekolah yang misalkan ada program Isra. Karena tadi ada siswa yang menyampaikan, misalkan ada bakat siswa yang dikemas di sekolah itu baik, nanti akan menghasilkan, misalkan ada yang dilombakan menjadi juara, itu kan juga aset sekolah. Oleh sebab itu, dengan adanya diskusi ini menambah wawasan pada kepala sekolah, tentunya pada saya, ilmu yang baru juga. Dengan demikian saya bersemangat, tentunya Bapak Ibu semuanya semangat, anak-anak juga semangat dalam mengembangkan bakat siswa. Misalkan ada siswa yang sukanya itu memukul-mukul meja, itu sebenarnya mempunyai bakat tertentu. Itu perlu digali, mungkin masuk dalam musik atau dalam apa, sehingga bakat siswa tersebut dapat dijadikan aset. Jadi
bagi saya, misalkan pada ya harapan sedemikian, misalkan ditemukan siswa yang hiperaktif, mungkin dikatakan ramai, jangan langsung dikatakan anak itu kurang baik. Mungkin anak tersebut mempunyai bakat terpendam, perlu digali sebagai aset dan dikembangkan. Nah, ini pekerjaan sebagai guru yang profesional. Tadi sudah dikatakan sekitar ada 80% yang sudah mempunyai sertifikat pendidik. Dan pada kali ini, insya Allah Kementerian juga membuka untuk pendaftaran PPG melalui SIM-PKB. Nah, tentunya di guru penggerak, walaupun masih berstatus belum ASN, itu juga diberikan peluang untuk mengikuti PPG. Oleh sebab itu, program diskusi ini di guru penggerak luar biasa hasilnya, sehingga dengan adanya guru penggerak ini akan membawa kemajuan SMP Negeri 1 Trujok. Oleh sebab itu, para siswa, kalian harus berbahagia sekolah di SMP Negeri 1 Trujok. Mohon disampaikan kepada tangga famili biar besok juga mendaftar di SMP Negeri 1 Trujok dengan harapan bakat siswa akan berkembang dengan maksimal dan baik menuju pendewasaan yang normatif dan baik sehingga menjadi insan-insan yang berprofil Pancasila. Dan saya sekian saja, terima kasih. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Paskula, Bapak WSPD MPD yang telah memberikan refleksi dan juga semangat yang sangat luar biasa. Dengan adanya diskusi ini mudah-mudahan SMP Negeri 1 Trujok menjadi semakin jaya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya rasa diskusi pada waktu ini sudah selesai. Semuanya sudah disampaikan dan didiskusikan, disimpulkan. Mudah-mudahan menjadi satu pertimbangan untuk menuju sekolah yang lebih baik. Saya rasa demikian dan kita lanjutkan pada acara yang berikutnya, yaitu penutup. Itulah, mari kita tutup bersama-sama pada acara ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Selesai. Demikian, dan saya secara pribadi yang mengatakan acara ini ada banyak kesalahan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Bila ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.